Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, berbanyaklah bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberi kita umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat, dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihat acara ini, semoga kita semua dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan benar, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan uswatun hasanah kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga tetap menjadi umatnya sampai yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Allah akan membalas semua perbuatan kita di dunia, baik itu perbuatan kecil maupun besar, baik maupun buruk. Semua akan ditampakkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berpuasa tujuannya adalah takwa, di mana takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika kita berpuasa, ada diperintah, ada juga yang dilarang, sesuai dengan tujuan tadi adalah takwa. Kalau kita pelajari, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu sudah jelas bahwa yang dilarang di dalam berpuasa semuanya sudah hafal dan sudah jelas. Bahkan anak-anak kita sudah paham bahwa ketika berpuasa kita dilarang makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang dewasa berhubungan badan, kemudian muntah dengan sengaja, dan lainnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan menambahkan sedikit tentang hal-hal yang dilarang ketika kita berpuasa. Di antaranya, sebagai seorang muslimah, sengaja berpuasa ketika haid atau menstruasi ataupun nifas, di mana ketika wanita yang sedang haid ataupun yang sedang nifas, dia sengaja berpuasa. Wah, eman sekali nih, puasa ini ketika bulan Ramadan kan pahalanya banyak. Eman-eman kalau tidak berpuasa, lebih baik aku berpuasa. Nah, ini dengan sengaja bahwa sudah tahu kalau kita sebagai muslimah tidak diperbolehkan atau dilarang ketika haid itu berpuasa. Ada lagi yang dilarang, diantaranya suntikan yang mengandung makanan. Gimana? Ketika berpuasa, kita itu lemah, kemudian cepat capek. Nah, dengan sengaja kita mensuntikkan yang mengandung vitamin atau makanan ke dalam tubuh kita, maka itu juga dilarang, bahkan bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Demikian juga ada yang dilarang, sebenarnya jelas di bulan yang lain ataupun dalam keadaan apapun kita juga dilarang berdusta. Dalam hadis riwayat Bukhari, saya ulang, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta akan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum.
Di dalam bulan Ramadan, jika seorang berpuasa dan ia melakukan dusta, maka puasa yang dilakukan ialah percuma dan ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka jelas bahwa puasa tanpa sholat wajib itu juga dilarang. Seharusnya apa? Sholat juga, puasa juga. Demikian juga, antara lain yang dilarang adalah berkata kotor. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, berteriak-teriak atau bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas nih, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa berkata kotor adalah suatu yang dilarang dalam Islam. Melakukan di bulan apa, di mana saja tidak diperbolehkan, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian ada juga larangannya, antara lain membuka aurat. Rasulullah SAW bersabda, malu itu sebagian dari iman. Kalau hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, malu dan iman adalah satu. Maka apabila dicabut salah satunya, maka akan tercabut yang lainnya. Membuka aurat terlebih di bulan Ramadan ialah salah satu contoh perbuatan yang dilakukan dan rasa malu yang kurang, maka hal itu adalah perbuatan dosa. Demikian juga berhayal. Mana? Kalau ketika kita berpuasa, kok malas-malasan, tidur-tiduran aja, tidak ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, bersantai. Terlebih jika seluruh waktu kita dihabiskan untuk melamun, berkhayal, tidur-tiduran yang tidak ada manfaatnya, tapi ada juga tidur, boleh, tapi kalau tidur terus juga tidak diperbolehkan. Salah satunya juga dilarang. Di mana? Ketika berpuasa, bermalas-malas, berkhayal-khayal. Jadi tidak ada menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ini juga tidak diperbolehkan. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang dilarang di dalam ketika kita menjalankan ibadah puasa. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Bisa kita jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya ketika kita berpuasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Terima kasih, mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.